Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sebanyak 32 finalis Koko Cici Jakarta 2024 menunjukkan bakat masing-masing dalam sesi Talent Night di Pancoran Peak, Jakarta Utara. Para finalis yang terdiri dari 16 pasang ini tampak semangat menampilkan talentanya di hadapan para juri dan masyarakat yang hadir dengan menampilkan drama musikal berjudul Echoes of the Past, di mana menceritakan sepasang kekasih dari putri kerajaan dan seorang ajudan yang dilarang untuk saling mencintai. Namun mereka memilih untuk kabur dan memperjuangkan cinta mereka hingga masuk ke dunia modern. Sejak saat itu, Raja menyadari bahwa ia tidak bisa mengartikan yang namanya cinta sejati. Pada drama musikal tersebut, para finalis tampil berakting, menari, bernyanyi, dan masih banyak lagi. Salah dua finalis Koko Cici Jakarta 2024 adalah Brian Virya Kurniawan, finalis nomor 27, dan Natasha Christie, finalis nomor 19 yang telah mempersiapkan Talent Night sekitar seminggu. Brian dan Natasha mengaku gugup saat menampilkan bakat. Meski begitu, mereka tidak merasa lelah saat latihan dan tampil bersama finalis lain. Di atas panggung, Brian menampilkan band, di mana ia dan finalis lain menyanyikan beberapa lagu medley, mulai dari lagu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan juga beberapa akulturasi lagu. Sedangkan Natasha menjadi narator drama musikal tersebut. Brian merupakan seorang mahasiswa semester 6 di Binus University jurusan Computer Science. Ia memilih mengikuti Koko Cici Jakarta 2024 karena ingin mempelajari budaya Tionghoa di Indonesia, khususnya kota Jakarta. Hal senada juga diungkapkan oleh Natasha yang merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi semester 3 di Universitas Trisakti. Ni hao. Koko Brian. Dan saya Cici Sasa, dan kami adalah finalis dari Koko Cici Jakarta 2024. Baik, jadi untuk talent show-nya ini sendiri kita udah mempersiapkan dari sekitar semingguan lalu ya kok ya. Iya. Waktunya cukup mepet sih untuk iya. talent show ini. Kita juga mungkin banyak yang harus di-prepare, but kita semua kompak banget sih, yang bisa menjadi kunci kita tuh sukses untuk talent show hari ini. Iya bener banget, kita bener-bener jadi satu, saling membantu. Kayak tadi di backstage bener-bener hiruk pikuk dan kita semua saling membantu satu sama lain. Wah, deg-degan sih jujur, iya. But karena mungkin kita enjoy ya, Iya. kita selama perform tadi dan juga sama latihan kita enjoy, so jadi nggak kerasa sih rasa capeknya, rasa takutnya, kita happy hari ini. Tiba-tiba udahan ya kok ya, Udahan malah ya, jadi rasanya. rindu ya malahan. Kayak cepet banget ya. Iya. Di kisah ini menceritakan tentang sepasang kekasih dari putri kerajaan dan juga seorang ajudannya yang dilarang untuk saling mencintai satu sama lain. Dan saat mereka kabur untuk memperjuangkan cintanya, mereka masuk ke dunia modern. Nah dari situ rajanya pun menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan cinta sejati gitu. Oke, kalau saya sendiri, saya tadi menampilkan band, namanya tuh FC, di mana kita menyanyikan beberapa medley lagu, dari lagu Mandarin, lagu Indonesia, dan juga beberapa akulturasi lagu tuh. Betul, kalau aku sendiri aku jadi narator, jadi dari awal sampai akhir drama ada aku. Pasti ada sih ya. Banyak sih sebenarnya. Karena semua hal yang bagus pasti ada prosesnya ya. Jadi kita benar-benar semua rintangan itu kita lalui bersama ya nggak kok? Banget. Kuncinya tadi kesuksesan tuh dari kekompakan kita yang bikin kita terus walaupun dengan waktu yang terbatas, walau dengan resource yang terbatas, kita tetap bisa nunjukin yang terbaik. Sendiri sebagai mahasiswa Computer Science di Binus University semester 6. Jurusan Computer Science. Ya. Kalau saya adalah mahasiswi dari FKG Universitas Trisakti semester 3. Oke. Alasan saya sendiri sebenarnya saya tuh ingin mempelajari sih gimana budaya Tionghoa khususnya di kota Jakarta. Karena saya sebagai orang Jakarta juga kadang beberapa nggak tahu sih tentang budaya-budaya, tentang kegiatan-kegiatan akulturasi budaya yang ada di Jakarta. Dan aku pengen dengan adanya kegiatan ini bisa menambah ilmu aku, bisa menambah experience dan pengalaman aku tentunya di bidang budaya sosial juga. Nah, aku mirip-mirip sih sama Koko Brian. Jadi buat aku sendiri aku mau mencari pengalaman, ingin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga tentunya aku ingin melestarikan budaya Tionghoa untuk generasi-generasi yang muda. Adapun finalis lain yang menunjukkan bakat menari di hadapan halayak adalah Denny Himawan, finalis nomor 15, dan Jovita Zabrina, finalis nomor 16. Denny dan Jovita juga merasa gugup, tetapi mereka berusaha melakukan persiapan sebaik mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Denny yang kini sudah bekerja sebagai konsultan kesehatan, memiliki hobi menari sejak duduk di bangku SMP hingga saat ini, serta pernah melakukan tarian di Sanggar Budaya
dan mengikuti beberapa perlombaan. Begitupun dengan Jovita yang kursus menari di Sanggar Tari sejak umur 4 tahun. Bahkan, ia juga pernah mengikuti perlombaan dan festival budaya. Kini ia sudah bekerja sebagai marketing communication di perusahaan Agung Sedayu Group. Halo, namaku Cici Jovita dari finalis Koko Cici Jakarta 2024. Halo, nama saya Koko Denny. Saya juga dari finalis Koko Cici Jakarta 2024. Tadi saya menampilkan seni pertunjukan drama dan juga bertemu dengan Koko Cici sekalian dan menari. Aku hari ini bawain tarian tradisional dari Betawi dengan gabungan daerah Bali juga. Jadi kita sebut Bali Pong atau Bali Jaipong. Judulnya adalah tarian Bajidor Kahot. Tentu saja, pasti deg-degan ya karena kami selalu ada namanya persiapan dan kami juga selalu ingin menampilkan yang terbaik untuk sahabat Koci semua. Pastinya deg-degan karena kan rame banget ya hari ini. Tapi tentunya juga kita seneng, bangga karena hari ini kita juga mewakili merepresentasikan Koko Cici Jakarta 2024. Jadi kita pasti bangga dan happy banget. Untuk talent show-nya sendiri, talent show-nya ini sebenarnya untuk pribadi kita latihan masing-masing dan untuk barang-barangnya kita sekitar 4 kali aja, terus langsung gladi bersih dan langsung perform. Kalau kendala pastinya ada kendala karena kita yang biasanya tampil individual, kita harus jadi satu cerita dan tentunya kita harus punya harmonisasi satu sama lain dan bangun chemistry satu sama lain. Itu sih kendalanya yang paling susah. Mungkin untuk saya sendiri, saya itu memiliki harus membagi waktu ya. Karena tentu saja saya menari dengan berdua dengan couple saya, pasangan saya, dan ada juga penyakit-penyakit yang karena kondisi cuaca yang kurang membaik, dan juga kita tentu saja mencoba menampilkan yang terbaik. Kalau saya sendiri, saya itu hobi menari dari saya SMP sampai kuliah saya pun masih menari dan sampai sekarang pun saya juga senang menari. Baik, kalau saya pribadi memang hobi dan kursus di Sanggar Tari sejak umur 4 tahun. Terus memang diterusin sampai saya udah SMA. Lalu melalui ikut Koko Cici ini saya bisa menyalurkan lagi hobi dan bakat saya di sini untuk menari kembali gitu. Oh, tentunya. Jadi sebelum ikut Koko Cici ini saya sudah mengikuti beberapa ajang, entah perlombaan dan juga festival budaya yang selalu tiap tahun itu ada festival budaya kemerdekaan Indonesia. Jadi biasanya suka dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus di setiap tahunnya. Jadi mewakili setiap provinsi gitu. Kalau saya sendiri, dulu waktu saya di SMA, saya juga pernah melakukan tarian di Sanggar Budaya. Dan saya juga yang mengikuti beberapa perlombaan seperti di DBL dan seperti demikian. Kalau saya sudah bekerja. Iya, betul. Saya konsultan kesehatan, betul. Baik, kalau saya sendiri sudah bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan Agung Sedayu Group sebagai marketing communication. Pastinya yang pertama menambah pengalaman dan mengasah skill karena yang kita tahu Koko Cici Jakarta tuh punya banyak aspek dan aspek-aspek itu di sini tuh benar-benar dilatih ya, dan juga bukan ajang belajar aja, tapi di sini kita dilatih untuk menjadi duta pariwisata budaya dan sosial gitu. Betul sekali. Kalau saya sendiri juga setuju dengan pernyataannya Cici Jovita. Di sini kita itu ingin belajar bagaimana bisa menjadi seorang duta budaya, pariwisata dan sosial dan mengembangkannya dan membantu kepada masyarakat luar. Ketua Pelaksana Pemilihan Koko Cici Jakarta 2024 Brigita Kesha menjelaskan, diadakannya Talent Night yang mengambil nilai talenta dari finalis Koko Cici Jakarta 2024 dan akan mendapatkan gelar Koko Cici Jakarta Berbakat 2024.
Brigita berharap para finalis Koko Cici Jakarta 2024 dapat terus melestarikan budaya-budaya Tionghoa di Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Cici Keisha. Saya di sini sebagai Ketua Pemilihan Koko Cici Jakarta 2024 dan juga sebagai Cici Jakarta Berbakat 2023. Oke, jadi di Koko Cici Jakarta 2024 ini jumlah finalisnya ada 32 finalis, yaitu 16 pasang. Untuk domisilinya dari Jakarta dan juga sekitarnya, tapi rata-rata dari yang memang tinggal di Jakarta atau yang sedang kuliah di Jakarta dan lainnya. Karantinanya itu dilaksanakan kurang lebih sekitar 3 minggu, mulai dari tanggal 22 Juni 2024 kemarin sampai nanti tanggal 14 Juli 2024. Nanti ada di tanggal 13 Juli 2024 di Naviri Bay, Bewok. Ya, di Bewok. Oke, jadi untuk talent sendiri diadakan itu untuk mengambil nilai talent dari para finalis Koko Cici Jakarta 2024. Seperti yang mungkin tadi sudah sempat saya sebutkan, kalau di Koko Cici itu ada 4 core values, yaitu 3B dan 1T, behavior, brain, beauty, and talent. Jadi ini untuk mengambil nilai dari talent tersebut. Nantinya di malam final akan mendapatkan gelar Koko Cici Jakarta Berbakat 2024. Jadi untuk ini adalah ada gelar atribut, yaitu ada Koko Cici Jakarta Berbakat dan juga Koko Cici Jakarta Favorit. Dan di talent night ini akan diambil nilai untuk Koko Cici Jakarta Berbakat. Iya, nantinya akan diakumulasikan dari 3 juri yang menilai saat talent night ini. Oke, yang saya harapkan dari Koko Cici Jakarta 2024 supaya bisa terus melestarikan budaya-budaya Tionghoa di Jakarta, melestarikan dan terus membawa budaya-budaya tersebut agar tidak terlupakan di generasi muda. Seperti tema kami yaitu Resilience of the Dragon, di mana kami mengharapkan generasi muda memiliki jiwa yang tangguh dan bisa membawa berkat bagi masyarakat di Jakarta. Sementara itu, Koko Cici Jakarta 2023 Hendra Ivanti Santoso dan Alvania Artamivia mengatakan setiap finalis perlu memiliki rasa percaya diri dan menjadi diri sendiri. Saya Koko Hendra, Koko Jakarta 2023. Saya Cici Fania, Cici Jakarta 2023. Tentunya harapan dari kami, khususnya hari ini kan lagi talent night ya. Semoga angkatan 2024 dapat menampilkan yang terbaik. Nanti kalau udah penobatan dan udah bertugas sebagai Koko Cici Jakarta 2024 bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tentunya kita sangat bangga ya atas persiapan mereka semua and what they have done so far. Same like Cici Fania, kita hope for the best so that they can continue the spirit of Koko Cici Jakarta and spread the Chinese culture to the rest of the world. Ya, mungkin kalau untuk tips-tips lebih ke be yourself, karena kan pasti tegang banget ya malam ini, juga preparationnya udah sangat banyak. So just be yourself, do the best, and let God do the rest. Ya, menambahkan dari Ko Hendra, yang penting Koko Cici semua harus percaya diri. Tim Eljon Media laporkan.